Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mengikuti kuliah materi hukum konstitusi mahasiswa Fakultas Hukum semester 7 Universitas Bandar Lampung ya. Materi hari ini, pagi ini kita akan membicarakan amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 ya. Apa arti amandemen? Tentunya kita harus tahu amandemen itu apa. Mengubah, menghapus dan mengubah ya aturan-aturan dasar, prinsip dasar yang lebih baik, yaitu makna kata dasar amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Mengapa terjadi atau adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu? Kita harus tahu kronologis, kalau bahasa orang pidana, latar belakangnya apa sih sebenarnya perlu amandemen itu. Nah ini ya, ini antara lain ya, mengapa amandemen itu perlu ya. Ini tuntutan reformasi antara lain ya, penghapusan doktrin dwifungsi ABRI ya. Dulu itu antara ABRI, TNI dan Polri itu satu aturannya itu ya. Jadi dengan adanya amandemen maka fungsi ABRI, fungsi tentara itu dipisah dengan Polri. Nah ini itu. Yang kedua, penegakan hukum. Waktu itu penegakan hukum lemah ya, tidak berjalan dengan baik ya kan. Nah ini kaitan dengan HAM dan pemberantasan KKN dan maraknya waktu itu KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Nah itu waktu itu ya, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga otonomi daerah ya. Waktu itu otonomi daerah di zaman Orde Baru itu sentralistik ya. Dari pusat sampai daerah itu harus mengikuti aturan pusat ya. Nah ini tidak ada desentralisasi ya, fokus di tingkat 2 otonomi daerah ya, pembangunan di daerah itu, kecuali memang ada hal-hal yang masih kewenangan pusat ya, antara lain keamanan, ada 5 ya kalau nggak salah ya kan, Departemen Agama, nah ini keuangan, nah itu masih pusat ya kan. Jadi yang lainnya itu sudah desentralisasi, itu diberikan kepada daerah. Kemudian kebebasan pers, waktu itu juga pers setengahnya juga dibungkam ya, artinya tidak dibuka seluas-luasnya untuk beropini ya, berbicara dengan demokrasi, dengan yang terbaik saat itu. Makanya muncullah ini amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu, kemudian mewujudkan kehidupan yang demokratis. Nah ini inti perlunya amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu, mengenai mekanisme aturan amandemen itu. Nah ini ada beberapa pasal di Undang-Undang Dasar 45 ya, antara lain secara yuridis dasar amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 3 Undang-Undang Dasar 45 bisa dibaca nanti, pasal 37 Undang-Undang Dasar 45,
TAP MPR ya nomor 9 MPR tahun 1999, TAP MPR nomor 9 MPR 2000, TAP MPR nomor 11 MPR 2001 ya kan 2001. Kesepakatan dasar tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan itu nggak diubah-ubah sampai sekarang, itu udah kesepakatan. Juga tetap mempertahankan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Kemudian mempertegas sistem presidensil, penjelasan normatif dimasukkan dalam pasal 5 perubahan dengan cara adendum. Nah, ini mekanisme dari amandemen Undang Dasar 45 itu ya. Kalau di dalam hukum Islam itu ada istilah nasakh dan mansukh ya. Nasakh apa itu? Mengganti, menghapus. Mansukh yang disalin, yang diganti untuk lebih bagus, lebih baik aturan itu. Dalam Al-Qur'an juga ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dinasakh, dimansuh oleh Quran, ya kan? Contohnya apa? Waktu itu menghadap kiblat itu kemana orang Islam sholatnya? Ke Baitul Maqdis yang sekarang sedang heboh, Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di sana. Jadi akhirnya dipindahkan ya, diganti kiblatnya ke Ka'bah di Makkah itu. Ini ada diatur di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah 144. Kemudian praktek Nabi mengamandemen, menetapkan hukum yang baru yang lebih baik. Dulunya ziarah kubur itu dilarang, tapi setelah itu diperbolehkan ya. Ya mungkin dulu motifnya karena orang ziarah kubur itu waktu itu dia mungkin salah kaprah ya kan, malah minta-minta sama orang mati. Ziarah kubur tolong ya sama orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal kan kita bisa bantu, hanya kewajiban kita itu ziarah itu supaya kita mengingat, menikmati, kita itu akan mati juga. Nah di sini ya, dan mendoakan, kewajiban hak muslim dengan muslim, orang Islam dengan Islam itu mendoakan, apalagi ibu bapaknya telah meninggal dunia, doakan ya. Mereka itu tidak minta duit lagi, tidak minta baju yang sudah di alam kubur itu, hanya memohon doa restunya dari anak-anaknya, dari keluarganya, semua doakan ya. Karena orang yang meninggal dunia itu diibaratkan al-mayyitu fil qabri al-mutagawwitu kal gari, al-mutagawwiku kal gari. Orang yang meninggal dunia yang di alam kubur itu dengarkan ya. Orang yang di alam kubur itu seperti orang yang tenggelam di lautan. Orang-orang yang sudah meninggal ini, tolong. Kalau orang meninggal, kalau orang tenggelam kan pasti minta tolong, mau hidup dia itu, tolong. Nah, permohonan pertolongan orang yang sudah meninggal dunia itu, tolong doakan kami, doakan ya kan, ya didoain. Kalau yang meninggal bapaknya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau ibunya yang udah meninggal, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha. Dikirim Al-Fatihah ila hadiratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu pakai hadarat ya, khususan ila ruhi, siapa namanya? Emaknya misalnya Fatimah
bapaknya siapa? Abdullah, Fatimah bin Abdullah. Al-Fatihah. Begitu. Setelah itu kirim doa. Ya. Jadi doa orang yang meninggal dunia ini harus hafal juga. Anda kan sudah belajar hukum Islam. Bagi orang Islam nih, Allah kalau dia sendiri bapak, Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa bu'adu. Kalau yang meninggalnya perempuan, Allah maghfir laha warhamha wa afiha wa bu'anha. Kalau yang meninggalnya rame banyak, seperti sekarang meninggalnya banyak di Palestina, ya akibat perang begitu, ya kan? Atau gara-gara meninggalnya banyak, gara-gara COVID, ya. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Nah itu ya. Jadi inilah aturan Allah dan Rasulnya. Ya itu di dalam hukum Islam dan hukum umum itu sudah ada juga aturan mengubah aturan-aturan dasar, mengubah undang-undang ya dengan yang lebih baik aturan itu. Nah ini ya. Jadi dasarnya ada alasannya, ada dasarnya supaya lebih mudah dan lebih meringankan dan kegunaan dan kemanfaatan. Hukum itu kan menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum itu adalah apa? Kemanfaatan, kegunaan, ya, iya, keadilan, dan pendapat-pendapat yang lain juga banyak. Nah ini, ya, menurut ahli sosiologi hukum Jeremy Bentham, dia mengatakan bahwa hukum itu untuk kemanfaatan manusia, supaya manusia lebih untuk membantu, menolong, memanfaatkan ya manusia dalam hukum ini. Nah itu, ya lebih berguna, lebih manfaat. Kata Nabi, orang yang terbaik itu bagaimana? Ya. Orang yang baik itu bagaimana kata Nabi, ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi lainnya. Sejelek-jelek, seburuk-buruk manusia yang bikin onar, bikin susah orang lain. Ini kata Nabi begitu. Kalau kita lebih manfaat, lebih berguna, hidup kita ini insya Allah bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.